Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat mengikuti pelajaran PPKN. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan sama-sama belajar tentang organisasi ASEAN. Organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk mengukuhkan kerjasama antar bangsa di negara-negara ASEAN. ASEAN dibentuk oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pembentukan ASEAN itu dalam suatu perjanjian yang kita kenal dengan Deklarasi Bangkok. Dan Deklarasi Bangkok itu ditandatangani oleh 5 tokoh. Dan kelima tokoh ini mereka adalah pendiri ASEAN. Kelimanya merupakan menteri luar negeri dari masing-masing negara. Yang pertama ada Adam Malik. Adam Malik adalah menteri luar negeri dari Indonesia. Kemudian ada Narcisco Ramos. Narcisco Ramos ini dia dari Filipina. Tun Abdul Razak mewakili Malaysia. S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman itu dari Thailand. Selanjutnya Anda lihat tujuan ASEAN. ASEAN dibentuk itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya ada prinsip yang melandasi dibentuknya ASEAN. Prinsip yang pertama itu hanya saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, hak setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari campur tangan, subversi, dan koersi pihak luar. Yang ketiga, tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota. Yang keempat, penyelesaian perdamaian atau perdebatan dengan jalan damai. Dan yang kelima, menolak menggunakan kekuatan yang mematikan. Dan yang terakhir, kerjasama yang efektif antara anggota-anggota negara ASEAN. Kemudian sifat keanggotaan ASEAN. Sifat keanggotaan ASEAN itu dia bersifat terbuka. Artinya bahwa negara-negara di Asia Tenggara itu boleh menjadi anggota ASEAN. Dan keikutsertaannya mereka dalam bergabung ke ASEAN itu harus menyepakati asas-asas dan tujuan yang telah ditetapkan ASEAN. Jadi ketika ada negara di kawasan Asia Tenggara yang mau menjadi anggota ASEAN, maka otomatis dia harus sepakat terhadap asas-asas dan tujuan yang sudah ditetapkan oleh ASEAN, itu maksudnya. Selanjutnya ada struktur organisasi ASEAN. Yang pertama ada pertemuan para kepala pemerintahan. Yang kedua, sidang tahunan para menteri luar negeri ASEAN. Yang ketiga, sidang para menteri ekonomi. Keempat, sidang para menteri lainnya atau non-ekonomi. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara ASEAN? Yang pertama adalah bahwa kita bersama Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN. Yang kedua, dalam KTT ASEAN yang kedua di Kuala Lumpur, Indonesia dipilih sebagai tempat sekretariat ASEAN. Jadi sekretariat ASEAN itu adanya di Jakarta. Yang ketiga, di bidang ekonomi, Indonesia menjadi tempat kedudukan Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan. Kemudian Indonesia dipilih sebagai tempat proyek industri ASEAN, yaitu proyek pupuk urea. Di bidang kebudayaan dan penerangan, Indonesia ikut berperan dalam pendidikan, menukar pemuda, menyebarluaskan hasil pengkajian. Nah, demikian materi kita hari ini. Selanjutnya silakan Anda lihat tugas mandiri keempat. Tugas ini yang pertama bahwa Anda disuruh untuk menuliskan sejarah terbentuknya ASEAN. Kemudian tugas kedua, Anda menulis ada berapa negara hingga saat ini yang termasuk dalam anggota ASEAN. Jadi ada berapa negara yang sudah bergabung dalam ASEAN. Terima kasih.